الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا، وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa diberikan waktu, diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengkoreksi ibadah kita kepada Allah. Sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah, dan sudah sekuat apa kita meninggalkan dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita mau merenung, sudah 2 sampai dengan 3 minggu ini musibah besar terjadi di Indonesia, wabil khusus di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan banyak lagi pelosok-pelosok di negeri ini yang sedang tertimpa musibah. Maka di Jumat yang singkat kali ini, izinkan khatib ingin kita sama-sama di Jumat yang barokah ini kita merenungi, kita bedah singkat tentang permasalahan musibah dari awal umat manusia, dari awal manusia sampai dengan umat akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu dari awal manusia turun ke bumi, yaitu Adam alaihissalam, maka Adam ini adalah termasuk manusia pertama. Maka musibah itu kita golongkan menjadi 3 bagian. Ada musibah lin nafsi, yaitu musibah yang terjadi kepada diri kita, atau musibah yang terjadi kepada keluarga kita. Maka ini kategori musibah lin nafsi, musibah yang terjadi terhadap diri dan keluarga kita.
Ini sudah dicontohkan dari zaman Nabi Adam, manusia pertama. Nabi Adam alaihissalam, manusia satu-satunya saat itu yang Allah ciptakan tinggal di surga. Lalu diciptakan Hawa. Lalu ketika Hawa menggoda suaminya untuk mengambil dan memakan buah khuldi, turunlah Adam dan Hawa. Diberikan ujian. Allah melarang untuk mendekati pohon khuldi, tapi godaan iblis bukan hanya didekati, dipanjat, diambil, dimakan. Maka Allah berikan sanksi atas ujian yang sudah Allah ingatkan kepada Nabi Adam. Maka Nabi Adam pun diberikan yang namanya ujian musibah, diturunkan dari surga beserta Siti Hawa istrinya dan terpisah selama 40 tahun. Dengan pembacaan istighfar, maka dipertemukan kembali setelah 40 tahun. Cukup sampai di sini? Tidak. Ketika Nabi Adam memiliki seorang putra kembar, lalu juga memiliki putri kembar, lalu saling ingin memiliki putri yang cantik, anak-anaknya Adam alaihissalam, akhirnya saling membunuhlah anak-anak Adam. Inilah ujian lin nafsi. Nabi Nuh alaihissalam, ketika Allah menyuruh Nabi Nuh membuat perahu, karena umat-umatnya sudah menentang Nabi Nuh, dicemooh Nabi Nuh, dihina Nabi Nuh. Di saat musim kemarau, Nabi Nuh malah membuat perahu. Bahkan istrinya, bahkan anaknya Kan'an meninggalkan Nabi Nuh alaihissalam. Lalu akhirnya Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah, tapi istri dan anaknya tidak ikut selamat. Inilah ujian musibah Nabi Nuh tentang istri dan anaknya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, setiap nabi punya ujiannya masing-masing. Maka kita pun pasti punya ujian masing-masing. Mungkin kita ujiannya Allah berikan musibah dari istri kita, ujiannya dari anak kita, ujiannya dari pekerjaan kita, ujiannya dari dagang kita. Semua proses ujian itu harus kita ingat, ada dua hikmah yang Allah ambil, yang Allah beri kepada kita. Apa yang pertama? Surat Al-Baqarah ayat 155. Ini renungan musibah lin nafsi. Kalau kita sedang mendapati musibah untuk pribadi kita dan keluarga, maka hikmah yang pertama adalah Allah ingin mengingatkan kepada kita, semua awalnya tidak ada dan pada akhirnya Allah adakan, dan satu saat Allah akan ambil kembali apa yang sudah diberikan. Surat Al-Baqarah 155, Allah mengingatkan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Allah akan berikan ujian kepadamu, minal khauf dari rasa takut, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah berikan ujian dari kekurangan harta, dari kekurangan buah-buahan, dari kehilangan jiwa. Untuk apa? Menguji kesabaran kita. Siapa orang-orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin, dulu kita ketika dilahirkan oleh orang tua kita nggak punya apa-apa. Kita tidak bawa apa-apa. Baju yang kita kenakan saat ini, entah baju kemeja yang bagus atau baju jabatan yang bagus kita pakai, kita sandang, maka ketika kita lahir ke dunia itu tidak kita bawa. Dan satu saat ketika kita kembali kepada Allah, meninggal dunia, dimasukkan ke dalam kubur, kita pun tidak akan membawa apa yang sudah kita kenakan saat ini. Hadirin, dulu kita lahir dari ibu kandung kita,
Tidak bisa berjalan kita. Sekarang gagah kita berjalan, bahkan berlari. Satu saat akan kembali kita, akan sulit kita berjalan semakin tua. Setahun yang lalu saya masih gagah jalan ke sana ke sini dakwah. Tepat 1 tahun hari ini, saya masih menggunakan tongkat karena kecelakaan ketika berdakwah. Diambil oleh Allah. Yang dulunya nggak bisa jalan, akhirnya sekarang tidak bisa jalan. Ini ujian untuk apa? Mengingatkan bahwasanya apa yang sudah Allah beri, satu saat akan Allah ambil kenikmatan itu. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bersabar. Terus kita berkarir, terus kita berkarya, terus kita beribadah kepada Allah, walaupun Allah sedikit demi sedikit mengambil kenikmatan-kenikmatan duniawi kita. Karena awalnya kita nggak punya apa-apa. Yang kedua, hikmah pelajaran dari musibah yang terjadi kepada diri kita apa? Yaitu innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah ketika mencintai sebagian kaum atau seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian kepada orang-orang yang dicintainya. Jadi hadirin, kalau kita lagi diuji musibah, entah penyakit, entah kedudukan, entah rumah tangga, berarti ingat, awal kita nggak punya, satu saat akan diambil. Yang kedua, Allah lagi sayang dan ingin kita dekat dengannya. Perbanyak sholat, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak muhasabah diri. Ini yang kita lakukan ketika musibah kepada kita dan keluarga terjadi, yaitu musibah lin nafsi. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua, yaitu musibah lil ummah atau musibah lil kaum, musibah kepada umat, musibah kepada kelompok. Ini yang terjadi saat ini di Indonesia. Satu kota, bahkan beberapa provinsi terserang banjir dan longsor. Kenapa musibah itu terjadi? Ternyata ada 2 sebab. Ketika Allah menimpakan musibah kepada satu kota, satu kampung, satu provinsi, satu daerah, maka ada 2 kesalahan yang terjadi. Pertama, berarti ada di situ pemimpin yang tidak adil. Ada di situ pemimpin yang zalim. Atau yang kedua, umatnya, warganya banyak yang melakukan maksiat di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok surat Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bahwasanya ujian-ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan kepada satu kaum, maka ini akibat perbuatan dari kaum itu tersebut. Kita tengok di dalam surat Al-Anfal ayat 25. Ketika para pemimpin penguasa zalim, ketika para umat atau warganya bermaksiat, maka Allah akan memberikan musibah kepada umat dan tempat tersebut. Surat Al-Anfal mengingatkan kepada kita, ketika ada pemimpin zalim, lalu umatnya banyak bermaksiat, warganya banyak bermaksiat, maka Allah akan timpahkan musibah kepada orang tersebut dan kepada kampung tersebut. Walaupun mungkin yang bermaksiat tidak semuanya. Ada 1 juta jiwa yang bermaksiat 1000 orang. Tapi dampaknya kepada yang tidak bermaksiat pun akan terkena. Maka hadirin, disinilah kita diingatkan untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Harus saling mengingatkan kepada sesama kita. Ketika kita seorang pemimpin, kita ingatkan yang kita pimpin, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat zalim. Kita pun sama ketika kita rakyat, kita mengingatkan atasan kita, pemimpin kita, jangan sampai berbuat zalim. Ingat Al-Quran sudah mengingatkan. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri, dan ikutilah pemimpin, bukan taat kepada pemimpin. Yang wajib taat kita kepada Allah dan Rasulnya. Kepada pemimpin kita harus mengikutinya ketika pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika pemimpin zalim, ketika pemimpin tidak adil, ketika pemimpin semena-mena, dan dia tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita rakyat, warga tidak harus mengikuti pemimpin. Maka kita doakan agar pemimpin-pemimpin kita diberikan hidayah oleh Allah. Agar apa? Agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan kita doakan agar masyarakat, rakyat yang sekarang sudah maksiatnya bukan hanya di luar rumah, dia bisa bermaksiat di dalam rumah dengan memakai HP-nya. Judi online ada di dalam HP. Maksiat pornografi banyak ada di HP. Maka hadirin, yuk saling mengingatkan. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Yang terakhir, musibah. Kategori yang ketiga adalah musibah untuk akhir zaman, atau musibah yang terjadi lil alam, musibah yang akan kita rasakan atau tidak mungkin kita rasakan ketika Allah sudah waktunya menghabiskan usia umur bumi ini, dunia ini. Banyak ayat-ayat Quran menerangkan itu. Ketika terjadi masa itu, maka Allah hancurkan semua yang ada. Dari mana titik awalnya? Yaitu Ka'bah. Maka kalau kita mempelajari ilmu, sudah banyak yang meneliti, ternyata bumi itu bulat. Dan bumi itu seperti balon. Ada tutupnya. Kalau tutup dicabut, maka balon itu akan hancur. Akan terbang kemana-mana. Sama seperti bumi. Ketika bumi tutupnya diangkat, maka akan hancur bumi itu sendiri. Apa tutupnya bumi? Yaitu Ka'bah. Ka'bah tepat ada di poros tengah bumi. Maka janji Allah, Ka'bah tidak akan pernah hancur. Ketika orang sudah mulai jarang sholat, orang sudah mulai jarang ke Ka'bah, menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, atau ketika orang sudah tidak mau lagi berkiblat sholatnya kepada Ka'bah, sudah meninggalkan sholat wajibnya, maka Allah akan angkat Ka'bah dan akan hancurlah semua yang ada di bumi. Hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebelum itu terjadi, mari kita merenungkan bahwasanya hidup di dunia ini amat sangat sebentar. Hidup di dunia ini amat sangat pendek. Kita baru menengok mungkin teman kita, baru ngobrol seharian sama kita, besok sudah tidak ada. Maka hadirin, waktu yang akan datang menjemput kita, atau kita yang akan dijemput oleh waktu. Maka mari sama-sama kita merenungkan di Jumat kali ini. Kita memohon kepada Allah agar musibah yang terjadi kepada diri kita dan keluarga, musibah yang terjadi kepada khususan Indonesia ini, dan juga kepada alam yang terjadi, mudah-mudahan menjadi renungan hikmah terbaik buat kita, dan kita bisa melalui ini dengan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة.